Wanita ini mencari suami karena saat ini ia tengah hamil, tapi tak tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bahas sampai tuntas. Jika kalian tertarik untuk menjadi ayah dari anak yang ia kandung. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu, supaya kami semangat untuk menyajikan video menarik lainnya untuk kalian semua. Elisa nama wanita yang tengah mengandung, tapi ia pun tak tahu siapa ayah dari anaknya. Elisa merupakan gadis berusia 19 tahun. Saat ini ia menjadi mahasiswa di salah satu universitas di kota Hamburg, negara Jerman. Elisa tinggal di kota Hamburg, dan ia tinggal bersama kedua orang tuanya, serta memiliki satu adik laki-laki yang berusia 16 tahun. Elisa merupakan gadis yang memiliki pergaulan luas, mulai dari lingkungan rumah sampai lingkungan kampus. Kehidupan yang glamor, serta mempunyai hobi koleksi berbagai macam dress. Pakaian Elisa hampir setiap saat ia menggunakan dress. Hampir seluruh warna dress ia miliki, mulai dari warna pink, biru, hitam, merah, putih, dan warna lainnya. Memiliki tubuh ideal dengan tinggi badan 168 cm. Rambut lurus, bibir tipis, senyumnya yang aduhai, sangat menawan. Elisa sering ke klub malam bersama temannya semenjak ia berusia 13 tahun, dan sampai saat ini ia masih terus rutin ke klub malam dengan alasan untuk mencari ketenangan hatinya. Apalagi kini ia tengah galau karena usia kandungannya sudah berusia 5 bulan, tapi ia sendiri pun tak tahu siapa ayah biologisnya. Elisa pertama kali emprot-emprotan di usia 14 tahun dengan sepupunya sendiri. Karena di Jerman, jangankan sepupu, saudara kandung pun sering terjadi. Karena di Jerman, incest dilegalkan untuk menjadi pasangan suami istri. Pertama kali Elisa emprot-emprotan dengan sepupunya. Semua itu terjadi dengan tidak direncanakan, karena sepupu laki-lakinya sedang bermain ke rumah Elisa, dan melihat Elisa saat itu menggunakan dress warna hitam, sedang minum kopi. Entah kenapa sepupunya tergoda melihat Elisa. Mungkin karena penampilannya yang begitu seksi, atau memang ada rasa jatuh hati sama Elisa. Saat Elisa minum kopi menggunakan dress warna hitam, datanglah sepupu Elisa dan menghampiri Elisa. Tanpa basa-basi lagi, sepupu Elisa yang bernama Nathan langsung menarik Elisa dan melumat bibir Elisa. Elisa bingung karena ia pun pertama kali mendapatkan ciuman bibir dari seorang pria. Tapi lama-kelamaan Elisa nggak mampu menahan semua itu. Dan terjadilah emprot-emprotan pertama kalinya antara Elisa dan Nathan. Setelah kejadian itu, Nathan dan Elisa sering emprotan ya, seperti menjalin kisah asmara dengan sepupu sendiri. Hari berlalu, bulan berganti, dan semua berjalan dengan baik. Suatu hari, Elisa merasa ingin mencoba hal baru dengan pria lain. Mungkin sudah bosan dengan sepupunya, atau bagaimana yang jelas. Sudah agak sedikit renggang hubungan antara Nathan dan Elisa. Tak seakrab dulu. Di saat di klub malam, Elisa bertemu dengan pria dewasa yang sudah berumur 45 tahunan, dan tak ada rasa gengsi Elisa mendekati pria tersebut. Lalu kejadiannya mengalir begitu saja, penuh dengan candaria, dan seperti biasa, diakhiri dengan bercumbu mesra, sampai mereka pun emprotan. Setelah kejadian itu, Elisa menganggap pria itu hanya teman kencan satu malam, bukanlah orang spesial di matanya. Elisa hobi berenang, pakaian bikini yang ia pakai sangat seksi. Sedangkan Axel, adik Alexa, yang sedang masa puber, seringkali mengintip Elisa mandi. Pernah terlintas di benak Axel untuk bisa menikmati tubuh indah kakaknya itu. Tapi itu tak pernah dilakukan Axel. Elisa terus mencari pria untuk ia ajak tidur. Entah apa yang sebenarnya yang ia cari,
sehingga belum berhenti pencariannya. Dari cerita yang ia sampaikan kepada kami, kurang lebih 50 pria sudah tidur dengannya. Tapi belum ada satupun yang bisa membuat dia jatuh cinta. Elisa selalu berpakaian yang agak sedikit menggoda, menggunakan dress cantik miliknya. Hingga pada suatu hari, adiknya Elisa yang bernama Axel melihat Elisa sangat mempesona sedang berbaring di sofa. Terlihat begitu cantik dan usia yang masa puber dialami oleh Axel. Elisa pun dengan santai di sofa. Datanglah Axel menghampiri kakaknya Elisa. Axel ngomong sama Elisa, "KL, kayaknya aku suka deh sama kakak. Boleh nggak ya kak?" Dijawab sama Elisa. "Boleh apa nih Axel? Boleh kan aku?" Belum selesai Axel ngomong, Elisa langsung melumat bibir Axel. "Boleh gitu kan? Maksudmu Axel?" kata Elisa. "Ya kak, lagi dong," kata Axel. Dan Elisa pun menuruti permintaan Axel. Tak pernah terpikirkan oleh Elisa yang semula hanya cium bibir. Kasih sayang namun berakhir dengan emprotan-emprotan dengan Axel. Semua sudah terjadi. Axel dan Elisa pun emprot-emprotan. Sampai akhirnya, Axel dan Elisa kecanduan berat dengan rasa nano-nano yang diberikan oleh Elisa yang merupakan kakaknya sendiri. Tapi Elisa tetap mencari pria di luar sana, walaupun di rumahnya sudah ada buaya kecil. Tetap aja mencari mangsa buaya besar yang lebih ganas untuk menerkam Elisa. Hingga pada akhirnya, Elisa hamil setelah bergonta-ganti pria di luar. Axel, sang adiknya dan sepupunya bernama Nathan, juga masih berlanjut melakukan emprot-emprotan dengan Elisa. Di saat kandungan sudah berumur 5 bulan sampai sekarang, Elisa belum tahu siapa ayah biologisnya, anak yang ada dalam perutnya itu. Elisa yang sudah emprot-emprotan lebih dari 50 pria, serta sepupu dan adik kandungnya. Hingga saat ini ia bingung harus bagaimana. Untung saja dia tinggal di Jerman, yang dianggap hal biasa jika gadis hamil tanpa suami. Berbeda dengan Indonesia, kalau gadis yang hamil dianggap hal tabu. Elisa pun memutuskan untuk mencari suami agar kelak anak yang ada dalam kandungannya ketika ia lahir sudah memiliki ayah. Elisa pun tak memikirkan siapa ayah biologisnya yang terpenting saat ini. Ia ingin punya suami. Kini Elisa berjuang untuk punya suami dengan berbagai cara, mulai dari teman kampus, teman lingkungan tempat tinggal, serta dari aplikasi cari jodoh online. Ia lakoni demi mendapatkan seorang suami.